Baik, selamat pagi Ibu Nia, selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan teori kami tentang prinsip-prinsip dan tata kerja perkoperasian. Sebelumnya perkenalkan saya Ulisi Hombing, teman saya Marlinda Suryadini, kemudian Crescentia Buruhaloho, Selan Nur Yuliani, dan Yesaya Undagi. Baik, nah untuk prinsip-prinsip koperasi yang kami bahas, yang pertama itu sejarah koperasi, yang kedua peran prinsip koperasi, yang ketiga prinsip-prinsip koperasi Rochdale, yang keempat prinsip koperasi menurut EICA atau International Cooperation Alliance, yang kelima prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Kemudian untuk tata kerja kami akan membahas itu ada rapat anggota, pengurus, badan usaha, badan pemeriksa, kemudian manajer koperasi, dan yang terakhir itu faktor intern dan ekstern. Nah, baik, yang pertama sejarah dari prinsip-prinsip koperasi. Jadi sebenarnya prinsip koperasi itu bermula dari adanya aturan-aturan umum pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale, yang dimana dikenal sebagai prinsip-prinsip Rochdale. Nah, maka dari prinsip-prinsip Rochdale yang dibentuk ini, maka sejalan dengan perkembangan koperasi di dunia lainnya, yang dimana prinsip-prinsip Rochdale ini dijadikan contoh dan pedoman oleh hampir seluruh gerakan koperasi di dunia. Nah, dalam sejarah terbentuknya prinsip koperasi ini, Vaughan itu mengatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip yang dimiliki oleh koperasi, yaitu pada tahun 1951 Vaughan mengatakan yang pertama itu adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Nah, jadi kesukarelaan di sini bahwa di mana para anggota koperasi itu dapat memilih untuk menjadi anggota koperasi bila ia merasa bahwa koperasi itu dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Nah, jadi sebaliknya, jika apabila kenyataan membuktikan bahwa anggota merasa koperasi tidak memenuhi kebutuhan atau harapan seorang anggota, maka anggota memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan koperasi, yang dimana itu disesuaikan dengan ketentuan yang terutang di dalam anggaran dasar koperasi tersebut. Kemudian yang kedua, adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota. Nah, jadi di sini yang kedua ini di mana pengakuan mengenai persamaan hak anggota ini merupakan salah satu prinsip penting dalam sebuah koperasi, yang dimana koperasi itu menandakan bahwa koperasi tersebut mengukuhkan diri sebagai suatu lembaga ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi di mana pada prinsip yang kedua ini dapat dilihat atau diterapkan dalam bentuk misalnya persamaan kepemilikan, persamaan hak suara, kemudian persamaan hak untuk menjadi pengurus, dan persamaan untuk menjadi pengawas. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adanya ketentuan atau peraturan tentang prinsip anggota dalam ketata laksanaan dan usaha koperasi. Nah, jadi di sini koperasi itu sebagai perusahaan, koperasi itu dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh para anggota, yang dimana sebagai bukti bahwa
kepemilikan, maka setiap anggota itu harus turut serta dalam menghimpun modal koperasi. Nah, di mana kebutuhan modal ini, modal yang disebut tadi, itu dapat dipenuhi dari seperti simpanan pokok, kemudian dapat melalui simpanan besar yang lain, dan dengan berbagai macam disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari koperasi. Kemudian yang keempat, adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggota. Jadi di sini prinsip keempat ini merupakan pedoman dalam menentukan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Berbeda dari perusahaan perseroan atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang dimana didasarkan atas besarnya yang tidak didasarkan atas besarnya simpanan atau modal masing-masing anggota koperasi, yang dimana dalam pembagian sisa hasil usaha ini berdasarkan atas besarnya partisipasi masing-masing anggota dalam memanfaatkan jasa koperasi. Jadi menurut si Vaughan ini bahwa prinsip yang kedua dan prinsip yang keempat ini sangat mutlak gitu, yang harus ada di dalam sebuah koperasi. Baik, kemudian kita akan bahas peran prinsip koperasi. Nah, peran prinsip koperasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan, dan yang kedua sebagai ciri khas koperasi yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Nah, jadi yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan. Nah, jadi di sini tujuan koperasi di dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan khusus anggotanya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Jadi di sini usaha yang dilakukan oleh koperasi itu memihak pada bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya ini harus dipegang teguh oleh koperasi. Nah, jadi sebenarnya koperasi itu tidak hanya sekedar pembedaan antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tapi merupakan hakikat dari koperasi itu sendiri. Kemudian yang kedua sebagai ciri-ciri khas koperasi yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Jadi yang kedua ini sebenarnya prinsip-prinsip koperasi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu menjadi salah satu sebagai sendi-sendi dasar koperasi, setiap koperasi, yang dimana tidak hanya mengatur masalah-masalah intern koperasi. Nah, jadi sebenarnya di sini koperasi itu juga harus tetap mengatur hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota lainnya, serta hubungan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan di luar koperasi. Baik, dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan prinsip koperasi menurut ICA. Nah, ICA sendiri singkatan dari International Cooperation Administration. Dalam arti lain, ICA merupakan gabungan koperasi internasional. Nah, jadi penerapan prinsip Rochdale di berbagai negara itu menyebabkan terdapat beragam prinsip koperasi di dunia. Maka, ICA mengambil inisiatif untuk merumuskan prinsip koperasi yang berlaku secara umum. Nah, untuk merumuskan ini, ICA mengambil langkah pertama yaitu dengan membentuk komisi yang bertugas untuk merumuskannya. Lalu mengadakan beberapa konferensi di berbagai negara. Kongres pertama diadakan di London pada tahun 1934, yang hasilnya sebagai berikut.
Pertama, keanggotaan bersifat terbuka, pengawasan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing dalam koperasi. Keempat, bunga yang terbatas atas modal. Kemudian kelima, netral dalam lapangan politik dan agama. Keenam, tata niaga yang dijalankan secara tunai, menyelenggarakan pendidikan. Nah, di kongres pertama, beberapa negara tidak menyetujui poin-poin yang tertera karena dianggap hanya baik untuk negara-negara maju. Maka, dilaksanakan sidang kedua di Paris pada tahun 1937 yang menyetujui 4 prinsip pertama yang diakui sebagai prinsip umum ICA sendiri, dan 3 lainnya bersifat prinsip fakultatif. Kemudian, kita akan masuk ke Kongres ketiga ICA 1948 mengenai anggaran dasar, yaitu menghasilkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Kedua, pengawasan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi sosial atau jasa sosial dari pengumpulan atau usaha koperasi. Nah, selanjutnya pada tahun 1963, dalam Kongres ICA di Borneo disusun lagi sebuah komisi yang bertugas untuk meninjau dan mempelajari prinsip ICA di berbagai negara. Nah, hasil kerja komisi ini dibawa ke dalam Kongres ICA ke-23 yang berlangsung di Wina pada tahun 1996. Nah, rumusan-rumusan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, koperasi harus diselenggarakan secara demokratis. Ketiga, modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya. Lalu yang keempat, sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota. Lalu, kelima, koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya. Yang terakhir, seluruh anggota koperasi, baik koperasi tingkat lokal, provinsi, nasional, dan seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Nah, jadi itu teman-teman, presentasi dari saya mengenai prinsip menurut ICA. Semoga membantu pemahaman teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami lainnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu Nia dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang prinsip koperasi Indonesia dan tata kerja koperasi mengenai rapat anggota. Baik, langsung saja saya akan menerangkan mengenai prinsip koperasi Indonesia yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berisikan tentang 1. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, kemandirian. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Dan kelima, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi mencakup fungsi pengelolaan, pengorganisasian, penganggaran, serta pengawasan. Ciri khas koperasi berdasarkan unsur demokrasinya, koperasi dibangun dari dan oleh untuk anggota.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 21, alat pelengkap organisasi intern koperasi serta tim manajer yang bertanggung jawab itu meliputi rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Mengenai rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, di mana segala keputusan ditentukan oleh para anggota sendiri dengan menurut pasal 22 sampai 28 yang berisikan kekuasaan rapat anggota yang tak terbatas mengenai anggaran rumah tangga koperasi dan badan pemeriksa dan dewan penasehat, di mana koperasi melalui anggaran rumah tangga koperasi menentukan kebijakan umum. Yang kedua, memilih, meningkatkan, dan memberhentikan pengurus. Kemudian, dalam badan pemeriksa dan dewan penasehat, 1. Menentukan rencana kerja. 2. Menentukan rencana anggaran belanja. Ketiga, mengesahkan neraca dan laba rugi serta kebijakan pengurus di bidang usaha dan organisasi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai ketentuan rapat anggota. Ketentuan rapat anggota dibagi menjadi dua, yaitu rapat anggota yang diadakan sewaktu-waktu atau disebut rapat khusus. Kemudian rapat anggota tahunan atau disingkat RAT yang diadakan setahun sekali. Rapat khusus diadakan atas kehendak permintaan oleh pengurus anggota serta pejabat jawatan koperasi. Kemudian rapat anggota tahunan yang diadakan setahun sekali, di mana oleh koperasi primer yang mengadakan rapat anggota 3 bulan sesudah tutup buku. Kemudian koperasi yang lebih tinggi paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Rapat anggota tahunan diadakan untuk mengesahkan neraca dan melakukan perhitungan laba rugi, pertanggungjawaban pengurus, dan pembahasan rencana kerja serta anggaran belanja untuk tahun yang akan datang. Kemudian, untuk yang hadir dalam rapat anggota diatur dalam Undang-Undang Koperasi serta AD atau ART. Yang berhak hadir dalam rapat anggota adalah 1. Anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Kedua, pengurus badan pemeriksa dan dewan penasehat. Yang ketiga, pejabat dari departemen koperasi dan calon anggota, bekas pengurus, karyawan-karyawan koperasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi manajemen rapat anggota. Yang pertama adalah perencanaan, di mana rapat anggota menentukan isi anggaran dasar rumah tangga koperasi sebagai sumber segala aturan koperasi. Kemudian, rapat anggota menetapkan rencana kerja dan berbagai kebijakan yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh pengurus. Yang kedua, pengorganisasian, di mana rapat anggota memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasehat. Kemudian, rapat anggota menetapkan atas kebijakan tata usul pengurus, yaitu tentang gaji, tunjangan, dan lembur. Kemudian, selanjutnya, fungsi dari manajemen rapat anggota yaitu pengarahan, di mana rapat
anggota melimpahkan wewenang kepada pengurus, badan pemeriksa, dan panitia-panitia. Yang selanjutnya mengenai pengorganisasian, di mana rapat anggota menyelenggarakan rapat sesuai jadwal dan mengatur aktivitas kerja sesuai rencana anggaran dasar dan rumah tangga. Yang terakhir, mengenai pengawasan, di mana rapat anggota ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi usaha koperasi ini. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Karsentia Boru. Halo, NIM 1913242028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurus. Siapa itu pengurus? Pengurus merupakan badan eksekutif pelaksanaan yang menyelenggarakan segala urusan sehari-hari sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan dalam rapat anggota. Tugas pengurus: 1. Memimpin organisasi dan usaha koperasi. 2. Mewakili koperasi di muka pengadilan dan di luarnya. 3. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan sesuai dengan anggaran dasar. Kelima, menjaga kerukunan anggota dan melayani anggota. Yang keenam, membantu pejabat koperasi dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, pengurus memiliki hak dan wewenang melakukan segala tindakan dan daya upaya yang dipandang perlu bagi kepentingan koperasi. Pemilihan koperasi terdapat menjadi dua, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan tidak secara langsung. Masa jabatan pengurus koperasi: masa jabatan pengurus biasanya 3 tahun dan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang kedua, pengurus dapat berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Ketentuan mengenai badan pemeriksaan. Tugas badan pemeriksaan ialah mengawasi pelaksanaan tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, pengendalian internal. Membuat laporan hasil tertulis tentang pemeriksaan yang disampaikan pengurus dan rapat anggota. Pasal 28. Metode pemeriksaan ini mempunyai 2 syarat, yaitu syarat umum dan khusus. Metode pemeriksaan ini mempunyai fungsi manajemen badan pemeriksaan, yaitu perencanaan dan pengawasan. Badan pemeriksaan mempunyai tujuan pemeriksaan. Yang pertama, umum, memberi informasi tentang keadaan yang sebenarnya mengenai keseluruhan koperasi, baik permodalan, kegiatan usaha, dan lain-lain. Badan pemeriksaan yang khusus: 1. Meneliti kecermatan, kebenaran, tata akuntansi, dan keyakinan laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas dan efisien pelaksanaan tugas pengurus. Yang ketiga, menilai hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan perencanaan program kerja anggaran. Yang keempat, mengetahui persoalan-persoalan yang ada. Yang kelima, memeriksa kepentingan koperasi sebagai organisasi, kepentingan anggota maupun kepentingan pihak lain. Yang keenam, mengevaluasi kebijakan pengurus. Badan pengurus terdapat menjadi 4, yaitu bagi anggota, bagi pengurus, bagi pihak ketiga, yang keempat bagi pejabat. Badan pemeriksaan mempunyai metode pemeriksaan, yaitu pemeriksaan menyeluruh atau melengkapi. Artinya, pemeriksaan melalui seluruh bidang yang ada pada koperasi, seperti pada bidang organisasi, manajemen, bidang usaha, administrasi, dan permodalan. Pemeriksaan khusus artinya pemeriksaan yang sasarannya terdapat pada kegiatan tertentu. Badan pemeriksaan ini terbagi menjadi 2 metode. 1. Metode samping
menggunakan bagian-bagian tertentu saja diperiksa hanya sebagian sampel. Yang kedua, pemeriksaan keseluruhan dengan cara memeriksa secara keseluruhan data pembukuan yang telah ada. Sekian dari presentasi saya. Dan teman-teman, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajer koperasi. Manajer koperasi terdiri dari 3. Yang pertama volume usaha, yang kedua potensi daerah, dan yang ketiga tes dari pemerintah. Yang pertama volume usaha. Koperasi yang volume usahanya masih kecil tidak membutuhkan seorang manajer, namun koperasi yang sudah menjalankan lebih dari 2 usaha, maka koperasi perlu mengangkat seorang manajer. Kedua, bila koperasi berada di daerah yang potensinya besar, namun belum banyak inisiatif untuk mengembangkannya. 3. Tes dari pemerintah. Bila koperasi menerima fasilitas dari pemerintah, maka diperlukan untuk seorang manajer karena koperasi wajib mengembangkan usahanya agar lebih besar. Kemudian manajer mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang koperasi, bidang usaha. Memiliki kecerdasan dan daya cipta, berinisiatif dan mempunyai visi yang jauh ke depan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan memimpin dan dapat bekerja sama. Kemudian sehat secara jasmani dan dapat bekerja secara full tim. Kemudian yang terakhir, mempunyai sikap mental yang baik, bermoral tinggi dan takwa kepada Tuhan. Metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan ini ada fungsi manajer yang dijalankan oleh manajer, yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, koordinasi. Dan yang kelima, pengawasan. Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dan internal ada 3 faktor. Yang pertama, motivasi pengembangan koperasi. Yang kedua, menuju koperasi yang mandiri. Dan yang ketiga, membuka dan pembukaan dan administrasi. Faktor eksternal dan internal. Landasan konstitusionnya adalah ayat 1 pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dipertegas lagi dalam dengan ketentuan GBHN. Pada tahun 1988 mulai dilancarkan program pembinaan dan pengembangan KUD yang mandiri. Buka kurung instruksi Menteri Koperasi nomor 04 garis miring insit garis miring Romawi 6 garis miring 1988 tanggal 17 Juni kurung. Kemudian ada menuju koperasi yang mandiri. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi nomor 139 garis miring M garis miring KDTS
garis miring Romawi 8 garis miring 1984 mengklasifikasikan koperasi berdasarkan sangat mantap, belum mantap. Kemudian menurut petunjuk operasional instruksi menurut Menteri, kriteria sebagai koperasi mandiri adalah yang pertama memiliki anggota minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang ada di daerahnya. Kemudian pelayanan 60% dari volume usaha. Dan minimal 3 tahun buku berturut-turut dilaksanakan tepat waktu. Kemudian anggota pengurus maksimal 5 orang dan badan pemeriksaan maksimal 3 orang. Semua berasal dari anggota KUD. Modal minimal KUD 25 juta. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan. Batas toleransi divisi usaha terhadap rencana usaha KUD program dan program sebesar 20%. Kemudian lanjutan rasio keuangan likuiditas 150% sampai dengan 200%. Solvabilitas minimal 100%. Kemudian total volume usaha harus profesional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata RPS 250.000 anggota per tahun. Pendapatan kantor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi. Ada sarana usaha layak dan kelola sendiri. Kemudian tidak adanya penyelewengan yang merugikan. Yang terakhir, tidak mempunyai tunggakan. Kemudian ada dari pembukaan yang dilakukan kita dapat melihat. Yang pertama, perkembangan jumlah anggota. Yang kedua, perkembangan volume usaha, perkembangan permodalan koperasi, lanjutan jumlah prinsip anggota, jumlah utang piutang dan pendapatan koperasi dan lain-lain. Pembukaan dan administrasi. Kemudian ada keuangan dari pembukaan dan administrasi ada 3. Yang pertama, sebagai alat ukur efektivitas dalam menjalankan koperasi sebagai dasar dalam pembagian suhu. Yang kedua, sebagai alat manajer untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga, sebagai sumber informasi, contohnya saat akan mengambil keputusan. Kemudian ada pembukaan yang diperlukan dalam koperasi. Yang pertama, buku keorganisasian, buku daftar anggota, buku simpan anggota, buku notulen rapat RT,
mampu pengurus buku, keputusan rapat buku, rencana kerja dan rencana anggaran buku, tamu buku, anjuran dan saran buku, kejadian penting. Kemudian yang terakhir, buku usaha di bidang usaha ekonomi, pemukun menurut akuntansi. Kemudian kesimpulan dari pembacaan ini, kesimpulan prinsip-prinsip koperasi bermula dari aturan-aturan umum pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor koperasi direktur dan menjadi pedoman oleh hampir seluruh gerakan koperasi di dunia. Prinsip koperasi. Kesimpulan tata kerja koperasi dilakukan dengan adanya pelaksanaan tugas pemeriksaan kepengurusan koperasi, ketentuan pengangkatan manajer koperasi, dan adanya faktor internal dan eksternal dalam koperasi.